mengganggu jalannya ibadah ini. Kami tolak, kami tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblisnya pergi dari tempat ini, bahkan dari hati pikiran kami. Biarlah roh Allah yang mati, roh suci yang berkuasa di tempat ini dan hidup kami Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga ibadah ini Tuhan. Saudara kami yang dalam perjalanan tibakan dengan selamat. Dan juga saudara kami yang belum datang beribadah Tuhan, tarik kembali dengan kemurahan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya, kita nyanyikan bertemu dalam kasih-Nya. dalam rumah Tuhan, dan Dia mau memberikan kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu kita sangat bersuka cita, bersyukur masih dapat beribadah di tempat ini dan menikmati penyucian lewat firman dan Roh Kudus-Nya. Amin saudaraku. Puji bagi Tuhan. Kita naikkan pujian selanjutnya, kita nyanyikan Jangan Tinggalkan Jalan Kebenaran, 170 buku Psalm. Saya bagi berdiri untuk kita nyanyikan dengan sukacita. Sejak hari kita diselamatkan oleh sebab pengorbanan Tuhan. Janganlah berniat meninggalkan jalan salib, jalankan. Ayat 2, lenyaplah semua kemuliaan. Lenyaplah semua kemuliaan yang semula jadi kebanggaan, diganti berkat berkelimpahan oleh Tuhan surga. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan. Ayat 3, semua harus dibaharui.
nyanyikan pujian yang mengingatkan kita bahwa janganlah menoleh ke belakang lagi. Secara pribadi saya dulu masih merokok, banyak dosa-dosa kenajisan dalam hidup saya, tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan hambanya, firman Tuhan yang memberikan kita koreksi sehingga kemanusiaan kita, kedagingan kita semakin lama satu kali. Tobatlah, tobat sekarang. jangan buang lagi waktumu. Jangan buang lagi waktumu yang selalu memanggil kamu. Mungkin kesempatan Kesempatan tak kembali lagi jika kau tidak tobat kini. Hidup ini cuma satu kali. Tobatlah, tobat sekarang. mungkin kesempatan Kesempatan tak kembali lagi jika kau tidak tobat kini. Hidup ini cuma satu kali. Tobatlah, tobat sekarang ini. ya. Masa-masa saat ini adalah masa-masa perpanjangan waktu yang Tuhan berikan, biarlah kita pergunakan untuk bertobat, berbalik kepada Dia, karena kita tahu kepada Tuhan sajalah kita datang untuk menyerahkan beban-beban kita, sampai beban dosa kita sudah Dia tanggung di kayu salib. Asal kita mau datang beribadah, mau disucikan, kita pasti akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Puji bagi Tuhan, kita akan telah tiba waktunya mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Oh Yerusalem 138 buku Psalm. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi. Haleluya. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, saya dan teman bersama. Oh Yerusalem, kota Pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada hamba Tuhan. hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota
Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau lahirkan lewat sebuah pengorbanan di kayu salib. Dari darah dan air, itulah tubuh-Mu yang dihancurkan. Lahirnya gereja Tuhan, kami semua, supaya kami merasakan betapa Tuhan mengasihi kami orang-orang berdosa yang kerap kali kami dalam kebingungan, keputusasaan karena persoalan dan beban dan keadaan kami yang kami rasakan begitu-begitu saja sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tetapi lewat ibadah ini Tuhan akan mengubah kami, mengangkat kami, memulihkan kami, dan menyatakan mujizat-Mu kepada kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Biarlah lewat pemberitaan firman-Mu kami diberi pengharapan yang berlimpah-limpah, sehingga hidup kami tidak dalam keadaan terus berputus asa atau dalam keadaan minder, tetapi Engkau mendorong kami supaya kami maju lewat firman dan Roh-Mu Tuhan. Kami akan maju dan terus maju sampai kami mendekat dan masuk pintu gerbang mutiara kota Yerusalem yang baru. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, tiba waktunya kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayatnya yang boleh ayat 26 mulai nanti sampai 39 pelan-pelan dibaca supaya kita mengerti kisah seorang sida-sida atau menteri lah. Sida-sida menteri ya. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 30 ayat 26 mulai ya. Rasul 8 ayat yang 26. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Ya, jadi sida-sida itu seperti menteri. Ya, setingkat menteri dalam sebuah pemerintahan. Terus Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. ya, jadi jalan yang sunyi, ya. Terus Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake. ya, jadi kalau dilihat di sini seperti menteri keuangan lah. Ya, menteri keuangan ya. Jadi pegang kas negara ya di Ethiopia. Terus Ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. ya, bayangkan jauhnya ya antar negara dari Ethiopia ke Yerusalem ya, itu jauh sekali itu ya. Tapi kalau ada kerinduan ya berusaha datang. Amin. Dan memang ibadah itu berguna dalam segala hal. Semakin banyak usaha kita, jauh kita datang beribadah, semakin kita diperhatikan Tuhan. Terus Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. ya sekarang pulang dari ibadah jauh ya, dari Yerusalem Israel ke Ethiopia. Terus
Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Ya, jadi membaca sambil bersuara. Membaca sambil bersuara. Ini baca dia. Ya, bersuara. Ya, terus. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ayat 32, nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Ya, jadi seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh, ya, nggak bersuara di depan orang yang mengguntingi bulunya, ya, kemuliaan, ya, itu kemuliaan. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Jadi memang semua proses yang dijalani oleh Tuhan, dia tidak membuka mulutnya, dia berserah saja dalam penderitaan. Amin. Terus, dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. ya, dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Biasanya yang dihukum itu orang berdosa. Tapi kalau Yesus tidak didapati dosanya. Ya, ada 6 pengadilan dijalani oleh Tuhan Yesus. Ya, Pilatus sebagai gubernur waktu itu dia berkata, aku memeriksa perkaranya. Herodes juga memeriksa perkaranya. Tidak didapati suatu kesalahan. Berarti Yesus betul-betul sempurna, korban yang sempurna, supaya nanti bisa menyempurnakan kita. Amin. Jadi kita nanti akan sempurna semua. Amin. Akan sempurna. Terus perhatikan. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Ya, dia kitab Nabi Yesaya, dia baca apakah tentang Nabi Yesaya atau tentang orang lain. Ya, nah kata sida-sida itu, terus. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Ya. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ya. Lalu dalam perjalanan ketemu semacam sungai, ya. Ya. Apa halangannya kalau aku dibaptis banyak air, ya? Terus perhatikan. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Ya, kalau Tuhan percaya dengan sungguh-sungguh, boleh. Terus jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. ya, jadi pembesar ini, menteri ini dibaptis. Ya. Ya, setelah dijelaskan dalam perjalanan panjang, ya. Terus. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Iya, dia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Terus bersukacita. Amin. Amin. Nah, pernah Tuhan berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu bersukacita karena setan-setan tunduk kepada kamu. Tapi bersukacitalah
karena namamu ditulis dalam kitab kehidupan. Amin. Bersukacitalah karena namamu ditulis dalam kitab kehidupan. Jadi ada namanya kitab kehidupan. Ada lagi kitab yang lain. Ya, kitab yang lain. Tapi biarlah nama kita ditulis dalam kitab kehidupan. Ya, udah selesai tadi. Ya. Ayat berapa sekarang? 10. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Ya, jadi tadi Kisah Rasul 8 ayat 39 yang ia sida-sida ini meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Jadi perjalanan dengan sukacita. Rupanya ada juga orang berjalan tidak dalam sukacita. Lawan sukacita apa ya? Hah? Dukacita. Berjalan terus dalam dukacita terus sedih. Jangan-jangan nanti tidur juga sedih. Nah, ini sukacita. Amin. Sukacita. Biarlah kita berjalan terus dalam sukacita sampai nanti di sorga. Amin. Jadi jangan kita berjalan dalam kesedihan, ya, tapi kita bisa berjalan dalam sukacita. Jadi tadi saya singgung ketika Tuhan mengutus murid-muridnya mengusir setan, setan-setan tunduk pada mereka. Setan tunduk, usir, pergi. Nah, setan itu banyak namanya. Banyak namanya. Ini punya nama semua. Setan juga ada namanya. Ada namanya setan bisu. Bikin orang bisu. Kalau masuk setan bisu, dia bisu orangnya. Ada setan tuli, nggak mau dengar. Kalau masuk setan tuli nggak mau dengar firman itu. Kalau setan bisu ngomong tapi nggak dimengerti, banyak ngomong nggak ada artinya. Jadi setan itu banyak namanya, ya. Jadi ini sida-sidanya meneruskan perjalanannya dalam sukacita. Jadi Tuhan berkata kepada murid-muridnya ketika mereka melaporkan pekerjaan mereka waktu diutus. Ada 2 bagian murid. Berapa bagian? 2. 1 itu 70 murid. 70 murid. Baru 12 rasul. Nah, harus dibedakan 70 murid, 12 rasul. Ya, tetap tujuannya adalah memberitakan Injil. Ya, pergi kamu kabarkanlah Injil ke segala makhluk. Siapa percaya dan dibaptis akan selamat. Jadi harus mau dibaptis. Amin. Tuhan Yesus enggak berbuat dosa, tapi dia dibaptis untuk memberikan contoh. Ya, dibaptis dalam air yang banyak. Ya, Yesus dibaptis di mana? Sungai Yordan. Ya, Yohanes membaptis di mana? Ainon. Banyak airnya. Ya, jadi ketika dibaptis Yesus, langit terbuka. Ya, lalu ada suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan.
dengarkanlah dia. Amin. Jadi Yesus itu harus didengar. Kenapa disuruh kita mendengar? Nanti dari mendengar akan timbul iman. Timbul apa? Iman. Ya, dari mendengar. Jadi kalau saudara berkata, kenapa saya kok lemah? Banyak masalah kok nggak bisa diselesaikan, itu imannya. Ya, karena iman. Ya, sebesar apa? Biji sawi bisa membidikkan apa? Gunung. Gunung besar. Bisa kecil ya? Kecil kan? Biji sawi kecil sekali. Mungkin kalau jatuh di jalan itu susah ketemu. Ya, susah ketemu. Kecil. Ya. Tapi Tuhan menghargai iman kita walaupun kecil. Amin. Jadi berdoa dengan iman sebesar biji sesawi, ya. Gunung yang besar bisa pindah. Ya, gunung itu ya pasti kita sebenarnya dikelilingi gunung ya. Betul nggak? Wah, apalagi saudara yang berloteng rombaan itu gunung. Nah, gunung itu besar. Tapi ya kita sebagai anak-anak Tuhan kalau menghadapi masalah yang besar, ya biasanya masalah itu datang dari yang kecil. Ya, mulai masalah. Aduh, datang masalah satu. Belum beres. Besoknya 2. Aduh, jadi berapa? 3. Besoknya datang 5. Jadi berapa? Duh, mulai bulan depannya datang lagi 10. Jadi berapa itu? Terus tambah lagi. Tambah hari, tambah masalah manusia. Ya. Mulai pening. Mulai apa? Pening. Pening. Padahal Alkitab mengatakan, ya, cuman sebesar biji sesawi. Bisa memindahkan gunung yang besar. Ya, jadi Tuhan menghargai iman kita walaupun hanya sebesar biji sesawi, ya. Tapi iman yang murni, yang lahir dari mendengarkan firman. Jadi dengar firman, baca firman, timbul iman. Wah, ini pegang. Ya. Jadi Alkitab itu sebenarnya kumpulan kisah manusia. Kumpulan kisah manusia. Ya, di situ ada yang mati di rumah ada, ya, ada yang di jalan, ada yang di kuburan, ya, ada yang di jalan. Siapa yang di rumah itu? Hah? Siapa yang masih di rumah? Dibangkitkan Tuhan. Umur 12 tahun. Masih di mana? Di rumah. Terus satu lagi di jalan. Anak muda di Nain. Anak muda di Nain. Baru yang ketiga sudah dikubur. Mana lebih parah? Sudah dikubur. Sudah dikubur. Sudah berapa lama? Sudah 4 hari. Sudah berbau, ya kan? Sudah berbau. Ya, tapi Tuhan Yesus memang datang, dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dia kebangkitan dan hidup. Kalau dia berkata aku kebangkitan dan hidup, dia harus buktikan. Dia bisa membangkitkan orang mati. Ya. Lalu yang di rumah dibangkitkan. Amin. Yang di jalan dibangkitkan. Dalam kubur dibangkitkan. Dengan apa Tuhan membangkitkan? Dengan suara, dengan firman. Dengan apa? Firman. Ya, semua dengan firman. Ya,
Jadi firman itu berkuasa membangkitkan. Ditulis itu menjadi pelajaran. Alkitab mengatakan semua itu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita di mana akhir zaman telah tiba. Ya, ditulis menjadi apa? Pelajaran. Oh, belajar dari orang yang mati, di rumah bangkit, di jalan bangkit, dalam kubur bangkit. Sebab memang Tuhan itu kebangkitan. Jadi kalau yang mati bisa bangkit. Ya, bisa bangkit. Ini namanya hal yang tidak mungkin. Betul kan? Hal yang tidak mungkin. Kalau umpamanya sakit, sembuh, udah banyak lah. Ya, tapi kalau mati, hidup kembali. Ya, nggak ada orang bisa melakukan itu. Ya kan? Hanya Tuhan Yesus. Jadi ditulis itu supaya kalau kita menghadapi hal-hal yang tidak mungkin di rumah, di perjalanan kita, di mana kita berada sekarang ini, kalau kita menghadapi hal-hal yang tidak mungkin, menjadi mungkin. Menjadi apa? Mungkin. Sebab bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Iya kan? Nah, bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Yang dia minta cuman percaya saja. Percaya itu dari mana? Percaya itu dari mendengarkan firman. Jadi kita dengar firman itu supaya kita percaya. Supaya percaya. Oh, percaya saya. Ya, masalah saya, persoalan saya, mantu saya, cucu saya, metoha saya, apalagi kakak saya. Ya, karena ada mata rantai, ya kan? Betul nggak? Bagaimana saudara berbahagia kalau saudara kandungmu umpamanya menderita? Nggak mungkin kan? Aduh, saudara saya itu. Atau senang saudaranya menderita? Enggak lah, ya kan? Karena ini namanya keluarga. Kan Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Jadi keluarga ini diperhatikan Tuhan. Diperhatikan. Ya, makanya Nuh, istrinya, 3 mantu, 3 anak. Ya, berapa orang? 8. Ya, selamat semua. Selamat. Ya, dengan membuat apa? Bahtera. Ya, membuat bahtera itu tidak mudah. 300 hasta panjangnya. 50 hasta lebarnya. 30 hasta tingginya. Hampir 120 tahun bikinnya. Berapa lama? 120 tahun. Ya. Nanti semua binatang, gajah, ya, tikus masuk juga. Kalau nggak habis, masuk semua. Kelinci masuk. Ya. Ya. Masuk nanti semua setelah saya dibangun. Setelah selesai. Jadi kita ini sedang membangun bahtera keselamatan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi bersyukurlah kita sudah kenal Tuhan. Amin, sudah kenal Tuhan. Tapi keselamatan itu untuk seisi keluarga. Untuk seisi keluarga. Sudah, mungkin saudara punya saudara, ya, keluarga, saudara begitu ya. Belum percaya Yesus, injililah dia. Beritakan kabar baik. Ya, mungkin sekarang belum. Mungkin besok belum. Tapi satu kali
nanti firman itu akan bertumbuh. Alkitab mengatakan, demikianlah firman yang kusampaikan. Tidak kembali kepadaku. Dia akan berhasil akan apa yang kuutuskan kepadanya. Amin. Berhasil. Coba saudara nanti semua sekeluarga masuk surga. Ketemu di surga semua ya. Ketemu semua Tapi kalau semua di neraka ketemu di neraka. Kok di neraka ketemu nggak bisa diubah lagi. Atau sebagian di surga, sebagian di mana? Neraka. Ya, perpisahan selama-lamanya. Jadi hidup itu adalah kesempatan. Ya, jangan berkata, mana mungkin. Jangan. Ya, kesalahan di masa lalu bisa Tuhan ampuni. Ngerti nggak? Kesalahan di masa lalu bisa Tuhan ampuni. Tapi ada kerinduan dalam diri kita ingin menyelamatkan seisi keluarga. Iya kan? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi keluarga. Jadi keselamatan itu untuk keluarga. Contohnya saja. Nuh, istrinya. Sem, Ham, Japet, istrinya. Jadi anak, mantu, selamat. Istri selamat. Itu namanya berhasil. Jadi yang berhasil itu bukan uang yang banyak. Tapi semua masuk neraka.